dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama, dan untuk yang beragama lain kami persilahkan untuk membaca sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kak Waran, yaitu dari Kak Wahyudi. Kepada Kak Wahyudi, waktu kami haturkan sepenuhnya. Monggo, Pak Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Dimatikan dulu videonya. Kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, ridho dan izinnya kepada kita, khususnya keluarga besar Pramuka Indonesia, dan lebih khusus lagi rekan-rekan Pramuka sekuaran Kecamatan Untornati yang pada saat ini kita bertemu dalam bentuk seperti ini, Vikon, dalam rangka untuk mengikuti peringatan Hari Pramuka yang ke-59 tahun 2020. Semoga Allah senantiasa selalu bersama kita. Allahumma amin. Kakak-kakak yang saya cintai dan sekaligus kami banggakan, kami atas nama dari pengurus Kuaran Parti Ranting 11-12-04 Kecamatan Untornati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya atas berkenan kakak-kakak yang pagi ini mestinya disibukkan oleh aktivitas yang lain, namun kita berkenan untuk mengikuti Vikon atau telekonferensi saat ini dalam rangka peringatan Hari Jadi Pramuka yang ke-59. Kami mohonkan maaf lebih dahulu karena Kak Kardi selaku Ketua Parti Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Untornati saat ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita atau di hadapan kita dengan sistem seperti ini karena beliau sedang menunaikan tugas juga yang tidak kalah pentingnya, sehingga terpaksa dan sangat menyesal hari ini tidak bisa menyampaikan sambutan kepada kakak-kakak. Dan juga kakak-kakak yang saya hormati, khususnya kakak Kamatigus, kakak-kakak pembina Pramuka Kecamatan Untornati, hari ini Jumat tanggal 14 Agustus 2020 ini merupakan hari jadi Pramuka yang ke-59 yang mestinya sudah kita agendakan bahwa tahun ini rangkaian kegiatan kita dalam peringatan itu mungkin diadakan beberapa kegiatan permainan, kegiatan kemah, kegiatan sosial, dan lain sebagainya, termasuk renungan. Namun karena situasi yang seperti ini, mohon maaf, kita melaksanakan peringatan rangkaiannya tidak ada. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita, semangat kita untuk mengabdi di dunia pramuka. Kakak-kakak yang saya hormati, kalau agenda kita tahun ini mestinya kita mengadakan kemah bakti atau jambore ranting yang seperti dulu-dulu kita laksanakan. Namun karena situasi mungkin nanti kita ubah agenda kita kan untuk tahun genap ini jambore ranting, sedangkan untuk tahun ganjil
ini berlaku genap ganjil ya. Ganjil kita mengadakan pesta siaga. Nah ini jatahnya untuk tahun genap mestinya jamburi ranting atau kemah bakti. Atau mungkin kita ubah nanti. Tapi kita musyawarahkan lebih dulu apakah nanti tahun depan yang tahun ganjil itu kita ubah dengan mengikuti kegiatan dengan mengadakan kegiatan kemah bakti atau jamburi ranting. Sedangkan untuk pesta siaganya kita ubah ganti di tahun genap, namun kita nanti perlu musyawarah dulu dan menunggu situasi. Kakak-kakak yang saya hormati, walaupun dengan situasi yang seperti ini, dengan adanya COVID-19 ini, monggo kita untuk menyikapi dengan arif dan bijaksana, bagaimana kita berpandai-pandai untuk menyikapinya, termasuk untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan. Ya. Kita tetap berbakti di dalam kepramukaan, ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tetap ceria, bersemangat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan sebagai amal ibadah kita masing-masing. Semoga dengan banyak berdoa, mudah-mudahan COVID-19 tidak mengenai pada kita atau kita terhindar dari itu sehingga kita dapat melanjutkan atau dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Kakak-kakak yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan, hanya sekali lagi Kak Kardi sudah melink pada kami. Tolong sampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan, khususnya Kak Mabigus, juga kakak-kakak pembina pramuka di masing-masing pangkalan. Kalau mungkin kegiatan sementara di pramuka vakum, memang ini sudah merupakan instruksi anjuran dari kuartir cabang maupun kuartir daerah di Jawa Tengah, bahwa kegiatan ini sudah disetting sangat-sangat sederhana sekali. Dan hanya diadakan kalau di tingkat kuarda itu ada renungan di Gunung Padi, sedangkan kita di cabang maupun di ranting ya diminta untuk melaksanakan seperti ini. Mestinya untuk hari ini, hari pramuka, setiap tanggal 14 ini kita semuanya anggota pramuka mengenakan pramuka lengkap seperti yang kita kenakan ini. Bagi kakak yang mengenakan dan yang mungkin belum sempat mengenakan pramuka lengkap, enggak apa-apalah, yang penting di dada kita masih ada semangat untuk pramuka. Di dada kita tumbuh tunas kelapa, semangat dan semangat. Itu yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya nanti kita mengikuti webinar atau materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari andalan ranting dan sekaligus andalan cabang Kabupaten Wonogiri. Perlu kami sampaikan bahwa yang akan menyampaikan nanti nama Kak Rahayu Widayanti SSI MPD Wonogiri, tanggal 30 Maret 1983, pendidikan sarjana S2 Sains, kerja di SMP Negeri 1 Muntornadi atau di pangkalannya, dan status dalam kepramukaan beliau adalah andalan kuartir ranting Kecamatan Turnadi, juga andalan Kabupaten cabang di Kabupaten Wonogiri sebagai pelatih dan mungkin sudah termasuk pelatih nasional. Alamat beliau bertempat tinggal di Doho, Kecamatan Girimato, Wonogiri, Surakarta, Adinerat, Indonesia. Demikian kakak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mewakili Kak Kardi mohon maaf karena tidak bisa dan kurang lebihnya apa yang dapat kami sampaikan saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti webinar yang akan disampaikan oleh Kak Rahayu Widayanti SSI MPD. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Wahyudi yang sudah memberikan sambutan. Kemudian untuk acara yang ketiga yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kak Rahayu Widayanti. Kepada Kak Rahayu, waktu kami persilahkan sebentar.
Untuk Bapak Ibu yang masih menyalakan video dan speakernya, mohon video untuk dimatikan terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Ini masih ada satu video yang menyala. Mbak Endang, tolong dimatikan Mbak Endang. Videonya Mbak Endang, video. Ya, coba yang ada gambar videonya. Oke, terima kasih. Monggo Kak Rahayu untuk bisa dimulai. Maaf Kak Rahayu, suaranya tidak masuk Kak Rahayu. Ya. Cek suara. Ya. Kak Dewi, apakah terdengar jelas suara saya? Ya, sudah jelas sekali saat ini. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu, ini materinya apakah langsung saya? Mungkin tadi ada Kak Kamabiran, Kak Indriyo Raharjo, kalian sinten kalawa nggih ingkang yang akan presentasi, apakah langsung materi ngaten Kak? Iya, ini tadi langsung materi saja Kak. Oh ngaten, oh ya. Ya sampun, saya mulai nggih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, pembina Pramuka pembina Pramuka Kuartir Ranting Nguntoro Nadi yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan meskipun dalam suasana keprihatinan kita dalam rangka pandemi COVID-19 sehingga terpaksa pertemuan kita hanya bisa melalui Vicon atau webinar seperti ini. Semoga tidak mempengaruhi semangat kita untuk memunculkan jiwa pramuka kita dalam setiap kegiatan kita sehari-hari, dan sangat bersyukur sekali pada hari ini 14 Agustus 2020 kita saat ini memperingati Hari Pramuka yang ke-59. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, sebenarnya ini hanya sharing saja ya kakak-kakak, bukan kemudian materi yang sangat serius atau bagaimana, karena ya saya hanya bagian kecil dari pembina pramuka di Kuaran Nguntoro Nadi. Maka pada kesempatan pagi hari ini mohon izinkan saya untuk sebenarnya hanya sedikit sharing mengenai pengalaman yang saya dapatkan ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan di kepramukaan. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, saya ingin sampaikan terlebih dahulu share screen-nya ya Kak Dewi ya. Tolong diturunkan dulu, ganti saya mau share screen. Siap. Ini baru. Terimalah salam perkenalan dari saya. Berikut ini adalah profil dari saya. Dalam rangka Hari Pramuka, izinkan saya matur di hadapan kakak-kakak pembina Kuartir Ranting Nguntoro Nadi. Nama saya Rahayu Widayanti, SSI MPD dengan pangkalan SMP Negeri 1 Nguntoro Nadi. Berikut adalah pengalaman kegiatan kepramukaan saya, dan tidak hanya di pramuka, justru kegiatan pramuka menginspirasi saya dengan luar biasa untuk saya juga tetap aktif di pengalaman kegiatan keilmiahan. Kemudian dari pramuka juga akhirnya memunculkan ide dari saya untuk kenapa kita tidak menuliskan buku pramuka. Baik buku yang saya terbitkan secara pribadi, seorang diri dengan dua penulis, atau berupa antologi. Ya, demikian perkenalan singkat dari saya. Tadi bisa muncul ya Kak Dewi? Share screen-nya. Bisa Kak, bisa. Ya, terima kasih. Itu perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu. Selanjutnya akan saya sampaikan dari yang secara singkat tertulis dalam video tadi.
kakak-kakak pembina yang saya hormati, kegiatan kepramukaan, kalau yang kita sudah mengalami sekian puluh tahun, mungkin kakak-kakak ada yang sudah sejak remaja hingga saat ini masih bergelut dan asik dengan kegiatan kepramukaan, maka sebenarnya kegiatan kepramukaan itu tidak hanya sekedar lelah, letih, atau mungkin malah kakean tombok dan seterusnya yang selama ini terekam dalam memori kita. Akan tetapi sesungguhnya kegiatan kepramukaan itu dengan sangat luar biasanya bisa menginspirasi kita untuk meningkatkan keprofesionalisme kita sebagai seorang ASN dan juga sebagai seorang guru. Ternyata bisa kita nyambungkan di situ. Dari pramuka bisa menghasilkan karya ilmiah, bisa menghasilkan bahkan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Itulah yang mungkin masih belum banyak dipahami oleh kakak-kakak pembina di tempat yang lain. Sungguh disayangkan sekali, kegiatan yang begitu menguras tenaga, pikiran, bahkan mungkin biaya pribadi kita, yang dengan penuh kerelaan hati sudah kita laksanakan karena moto kita adalah ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana, tetapi yang kita dapatkan, oh ya sudah kegiatan pramuka sukses begitu saja. Itu masih eman, masih sayang sekali. Maka sebenarnya dari pramuka itu kenapa tidak kita manfaatkan sekaligus untuk juga kita mendapatkan angka kredit untuk kenaikan pangkat misalnya, juga kita manfaatkan untuk ini tambahan sebagai tambahan pengalaman hidup saya menerbitkan buku sebagai bukti fisik untuk nanti bisa menjadi cerita dengan anak cucu karena karya itu kan abadi ya. Kenapa tidak kita wujudkan ke arah sana? Padahal ternyata pramuka itu sangat-sangat mungkin sekali untuk bisa meraih itu semua. Tidak cukup hanya sekedar kita datang, kita bekerja keras, ngurusi dapur, ngurusi segala perlengkapan, mengurus segala keperluan anak sekian hari, dan setelah itu kegiatan sukses sudah, tidak berhenti di situ. Di sini saya hanya sekedar sharing pengalaman saja, dan semoga itu membawa semangat bagi kita untuk kita ternyata bisa ya meningkatkan profesionalisme kinerja kita, salah satunya dengan pramuka. Begitu. Yang pertama, pendidikan kepramukaan saya KMD tahun 2011, KML 2015, kemudian pelatihan scouting skill di Kuarda tahun 2015 dan mengikuti KPD kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar di Pusdiklatnas Cibubur Jakarta tahun 2017, belum lama. Kakak-kakak, ini juga yang perlu kita introspeksi bahwa di Nguntoro Nadi itu keikutsertaan dalam KMD, KML itu masih cukup rendah. Maka alangkah baiknya jika ke depan, semoga kita berharap semuanya, semoga pandemi segera berakhir dan semuanya bisa berjalan normal seperti biasanya, maka mari kita mulai dengan membekali diri kita sebagai seorang pembina pramuka, itu minimal KMD, KML itu terpegang. Yang sering mengadakan minimal Kuarcap, itu nanti jika Kuarcap mengadakan kegiatan KMD silahkan diikuti. Kuarda pun juga kadang mengadakan KMD, KML. Pusdiklatnas juga secara berkala mengadakan. Entah mungkin karena informasinya yang kurang merata atau faktor yang lain, ternyata pada kenyataannya kalau seandainya disurvei satu Wonogiri begitu masih prosentasenya masih cukup kecil. Padahal syarat menjadi pembina pramuka agar kita itu menjadi mantap begitu ya, materinya apa saja toh, bagaimana toh cara mengelola peserta didik dan seterusnya, rambu-rambunya apa, itu kita dapatkan dari kursus. Maka sangat penting sekali nanti seandainya ada informasi mengenai KMD, mengenai KML, mari kita ikuti bagi yang belum mendapatkan sertifikat ijazah KMD maupun KML. KMD itu kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Kalau sudah memegang ijazah KMD, maka sudah dinyatakan sudah pantas menjadi seorang pembina pramuka dengan dasar keilmuan yang diakui oleh minimal Kuarcap ya, karena biasanya yang mengadakan adalah Pusdiklatcap kalau di Wonogiri. Nah, perlu ingin memperdalam lagi ilmunya. Kok ada edaran pemberitahuan kegiatan KML, ikut lagi silahkan kegiatan KML, kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjut. Dan bila kakak
ternyata kok wah masih penasaran dengan pramuka, saya kok pengen upgrade ilmu lagi biar mendapatkan yang lebih banyak lagi tentang kepramukaan, silahkan melanjutkan dengan KPD. Di atasnya KPD masih ada ya kakak, saya pun juga belum mencapai ke sana. Ada kursus pembina pramuka, kursus pelatih pembina pramuka tingkat lanjut atau KPL. Itu semoga nanti ke depan pembina Nguntoro Nadi sudah memiliki ijazah minimal KMD atau mungkin KML. Oke, lanjut kak. Berikutnya, dengan hobi saya yang berkegiatan di kegiatan pramuka, alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi duta dari Wonogiri, kontingen Wonogiri pada kegiatan-kegiatan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Saya pernah menjadi pendamping Jamda 2015, kemudian ada lagi Kemah Pramuka Siswa Nasional KPSN. Waktu itu dilaksanakan di Puskepram Semarang 2016, kemudian mengikuti Jambore Nasional juga sebagai pembina pendamping di Cibubur, Jakarta tahun 2016, dan yang terbaru kemarin saya menjadi pimpinan kontingen untuk Jambore daerah yang dilaksanakan di Blora baru tahun lalu mulai bulan Agustus tahun 2019. Kemudian tanda penghargaan di pramuka yang sudah saya peroleh, tanda penghargaan Pancawarsa 1 tahun 2014 dan Pancawarsa 2 tahun 2018. Ini juga kakak-kakak, sebenarnya kakak-kakak itu berhak mengajukan tanda penghargaan Pancawarsa, dan setiap tahun Kuarcap itu memberikan waktu untuk pendaftaran penghargaan Pancawarsa. Biasanya sekitar bulan Februari sampai Mei, kurang lebih antara itu, dari pihak Kuarcap menerima pendaftaran untuk bagi siapa yang para pembina yang mengajukan tanda penghargaan, karena itu nanti data akan disetor ke Kuarcap. Lah yang memilah layak dan tidaknya, siapakah yang berhak mendapatkan tanda penghargaan ataukah tidak, itu adalah dari Kuarda Jawa Tengah. Nah, alangkah baiknya jika kakak-kakak sudah membina lebih dari 5 tahun, itu mengajukan tanda penghargaan Pancawarsa. Jadi Pancawarsa 1 itu syaratnya adalah memiliki ijazah KMD minimal dan sudah menjadi pembina pramuka selama 5 tahun. Ini yang belum kita yang belum banyak diajukan oleh Kuaran Nguntoro Nadi. Mungkin ini juga sebagai masukan guys, sebagai motivasi juga untuk kakak-kakak. Mari kita itu pembina di Nguntoro Nadi itu banyak sekali, akan tetapi setiap tahun ternyata kadang tidak ada yang mengajukan tanda penghargaan. Sebenarnya Kuarcap itu merekap tanda penghargaan tidak hanya untuk pembina sebenarnya, kadang-kadang siswa itu juga, peserta didik itu juga ada tanda penghargaannya. Pengusulannya itu bersamaan. Nah, dalam hal ini secara khusus untuk pembina pramuka di Nguntoro Nadi, mari kita penuhi syarat-syaratnya dan kemudian kita ajukan penghargaan Pancawarsa, setidaknya itu. Lah nanti untuk yang ketua ranting atau kakuaran itu juga bahkan bisa mengajukan yang melati jika memang sudah syarat-syaratnya terpenuhi. Ini yang belum. Dari kegiatan kepramukaan itu, kakak-kakak, ternyata jiwa atau semangat yang saya peroleh di kepramukaan akhirnya membawa saya untuk juga senang melakukan kegiatan di bidang ilmiah agar seimbang, kakak-kakak. Jadi jangan sampai keasikan kita di dunia lapangan, di dunia kepramukaan kemudian meninggalkan profesionalisme kita sebagai seorang guru yang tentu saja dituntut untuk selalu berinovasi, mengembangkan diri. Itu jangan sampai. Kita tetap senang di pramuka, tetapi akan lebih baik juga kalau kita selalu mengasah kemampuan kita yang lain, sehingga kita bisa seimbang, menyeimbangkan antara kegiatan ilmiah dengan kegiatan lapangan. Beberapa event, alhamdulillah saya bisa lolos masuk di dalamnya, mulai dari tahun 2017 Innobel, kemudian
Yang kedua, training course on Earth and Space Science ini istimewa sekali bagi saya, menjadi pengalaman yang luar biasa karena pelatihan 10 hari ini dilaksanakan regional negara-negara Asia Tenggara. Jadi pesertanya berasal dari negara-negara Asia Tenggara, sehingga otomatis pelatihan itu menggunakan bahasa pengantarnya full bahasa Inggris, meskipun tidak terlalu bagus juga bahasa Inggris saya, tetapi bersahabat dengan sahabat-sahabat dari negara-negara lain di Asia Tenggara memberikan saya pengalaman yang saya sangat bersyukur sekali berada di dalamnya. Kemudian yang paling akhir kemarin selain kegiatan ini, yang ketiga, literasi guru itu adalah pembuatan buku yang kemudian diseleksi dan terpanggil, kemudian pemakalah seminar nasional di Purworejo, kemudian inovasi pembelajaran 2018, dan yang paling akhir kemarin tahun 2019 saya alhamdulillah terpanggil juga menjadi pemakalah di seminar nasional Guru Dikdas Berprestasi Kemdikbud tahun 2019 yang lalu. Setelah itu ternyata masa pandemi dan tahun ini Kemdikbud tidak mengadakan acara-acara mengenai kegiatan ilmiah yang biasanya dilaksanakan rutin setiap tahun. Tahun ini tidak ada Inobel, tahun ini tidak ada seminar. Memang sedang masa-masa keprihatinan. Semoga segera 19 yang sekarang ini. Nah, kakak-kakak, ini juga sebenarnya motivasi yang ingin saya tularkan. Meskipun saya juga belum yang terbaik, belum yang baik-baik banget begitu. Kegiatan kepramukaan itu sesuatu yang luar biasa. Kakak mungkin juga mengerti betapa persiapan sebelumnya, betapa repotnya menguras tenaga fisik, pikiran, mungkin sampai lupa dengan sampai mengalahkan waktu dengan keluarga terkurangi untuk mengurusi adik-adik kita dan seterusnya. Saya berpikir ketika ini buku ini terinspirasi dari rangkaian kegiatan penyiapan kontingen Jambore Nasional tahun 2016 ya Kak. Saya berpikir begini, kegiatan ini TC-nya saja sampai 5 kali perkemahan. Perjuangan yang cukup panjang, persiapannya dengan luar biasa, dibutuhkan fisik mental yang juga luar biasa. Kemudian apakah cukup dengan kemudian sukses kontingen Wonogiri dalam Jambore Nasional? Sudah, titik. Rasanya kok saya masih belum rela. Rasanya kok masih eman-eman begitu. Maka akhirnya saya berpikir ini pengalamannya luar biasa. Maaf, belum tentu Kuarcat di luar sana itu memungkinkan untuk mengadakan kegiatan seperti yang bisa dilaksanakan di Kuarcat Wonogiri. Mungkin bahkan ini bisa menginspirasi para pembina di Indonesia di bagian yang lain, macam-macam ragam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di Wonogiri, dan itu memang benar-benar sudah dilaksanakan. Nah, dengan bekal semangat seperti itu, saya menuliskan kegiatan dan pengalaman-pengalaman. Saya bukukan dengan buku BRISBN Pramuka Zaman Now judulnya, terbit tahun 2018. Dan alhamdulillahnya lagi, ternyata buku ini juga bisa diajukan. Saya ajukan untuk penilaian angka kredit itu dalam kategori buku dalam bidang ilmiah, buku dalam bidang pendidikan, dan mendapatkan angka kredit, dan ini juga yang mengantarkan saya untuk bisa naik pangkat. Itu berasal dari pramuka. Kenangannya tidak lekang dan kemudian kita juga mendapatkan manfaat yang lain. Dan sebagai informasi tambahan, buku ini bahkan sudah tersebar hampir di berbagai wilayah Indonesia ya Kak. Kebetulan kegiatan KPD saya di Jakarta itu kan teman-temannya dari seluruh Indonesia, ada yang dari Pangkal Pinang, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Lampung, dari mana-mana ya, Kalimantan dan seterusnya, karena memang itu levelnya nasional. Kemudian kami masih terhubung di grup WA juga. Ketika buku saya terbit itu teman-teman juga banyak yang berminat ternyata. Nah, akhirnya saya promosikan juga secara online. Ini di Shopee ada, di toko Sang Pengajar ada, yang japri langsung ke saya ada, yang melalui inbox di Facebook karena ini saya upload, kemudian ada inbox masuk untuk ada ya kakak-kakak dari pulau luar Jawa yang berminat dengan buku ini juga ada. Nah itu kemudian buku ini sudah dimiliki oleh teman-teman di Indonesia. Bahkan ada di luar Jawa itu ada perpus
daerah mana saya lupa karena banyak sekali kota yang saya catat kemarin ketika pengiriman buku. Ada salah satunya kalau tidak salah di daerah Kalimantan, sebuah perpustakaan daerah itu juga meminta untuk dikirimkan buku ini. Gitu. Itu buku Pramuka Zaman Now. Berikutnya yang kedua, buku Panduan Materi SKU Penggalang Ramu. Ini penulis utamanya Kak Muhammad Wakid. Kita ketahui sendiri beliau secara keilmuan kepramukaan tentu jauh di atas saya. Beliau lebih paham. Beliau menuliskan buku, saya hanya sebagai penulis kedua. Buku ini juga sudah terbit dan ini bisa menjadi panduan referensi materi untuk kita yang membina di Penggalang, buku materi Penggalang Ramu, dan menurut saya buku ini cukup lengkap, cukup bisa digunakan untuk panduan. Materi-materinya juga sistematis dan urutannya sudah 30 butir seperti yang di SKU Penggalang Ramu itu. Ini ternyata juga bisa dinilaikan buku dalam bidang pendidikan. Memang bukan buku paket ya, berbeda ya. Nanti silakan dibaca lebih rinci di buku 4 PKB kita, itu kan jenis-jenisnya. Ini bukan buku paket, bukan, kalau buku paket sesuai dengan mapel yang kita ajar. Selanjutnya, kegiatan di sekolahan saya pun beberapa yang istimewa saya tuliskan dalam bentuk cerita. Saya juga sudah pernah menuliskan buku ini, Dunia Putih Biru, di antaranya ada suara nggih? Ada Bu, jelas sekali. Oke. Di antaranya saya lanjut Kakak. Di antaranya kemarin salah satu siswa kami terpilih dalam casting menjadi artis film Sarmin itu beberapa waktu yang lalu ketika awal-awal pandemi juga berkali-kali film Sarmin diputar karena itu memang film produksi dari Pustekom yang itu digunakan sebagai muatan pendidikan, mengusung tema yang sangat kental sekali dengan Wonogiri, yaitu tentang pengusaha jamu, dari mulai jamu yang hanya produksi rumahan sampai dengan memiliki perusahaan yang besar sekali, mempekerjakan banyak karyawan. Itu kan filmnya bagus sekali untuk pendidikan. Salah satu pemain utama di dalamnya, tokoh wanita, ada yang bernama Tanti, itu siswa kami. Ini tentu saja juga peristiwa yang istimewa, tidak setiap tahun kebetulan ada kesempatan emas seperti itu, maka itu salah satu menjadi cerita yang saya tuliskan di sini. Selain cerita-cerita lain yang itu menunjukkan dunia remaja banget begitu, hasil dari celotehan curhatan dari siswa-siswi kami, saya coba tuliskan, dan justru malah buku ini ketika saya tuliskan dengan metode ilmiah gaya yang berbeda di bidang literasi, buku inilah yang mengantarkan saya untuk saya terpanggil di seminar nasional yang saya katakan tadi tahun 2019 kemarin di Jakarta. Buku Dunia Putih Biru ini yang membawa saya ke Jakarta dengan fasilitas hotel mewah dan tiket pesawat terbang gratis serta uang saku, bahkan bermula dari cerita siswa-siswi kita. Nah, semacam itu, kakak-kakak. Jadi sebenarnya apapun itu kan bisa kita gunakan untuk meningkatkan profesionalisme kita. Itu buku yang saya nilaikan tadi. Kalau yang belakang ini hanya untuk kepuasan pribadi, jadi saya juga menulis beberapa antologi yang diterbitkan juga, tetapi kalau sifatnya antologi karena penulisnya lebih dari 4 orang kan tidak bisa dinilaikan, maka ini tidak saya nilaikan, hanya untuk dokumentasi pribadi saya. Wah, saya senang begitu saja menambah koleksi di rak buku saya, hanya sekedar itu. Nah, apa hubungannya juga dengan pramuka? Kenapa saya katakan tadi pramuka itu bisa menginspirasi, bisa digunakan untuk apa-apa? Kakak, untuk yang kegiatan saya ceritakan tadi di kegiatan regional, maaf ini saya mau share video. Yang saya ceritakan di awal, kegiatan regional Asia Tenggara tadi dihadiri oleh peserta Indonesia dan peserta luar Indonesia yang negara Asia Tenggara. Itu di hari terakhir, di malam terakhirnya itu kan diminta setiap negara menampilkan kebudayaan khas masing-masing negara. Jadi teman-teman dari Malaysia, dari
Myanmar, dari Kamboja, dan sebagainya, Asia Tenggara itu menampilkan kesenian tradisional mereka masing-masing, entah itu tarian, entah itu alat musik atau apa. Waktu itu sudah sore hari, pada nanti malam kita sudah tampil dengan pakaian adat masing-masing. Teman-teman Indonesia bingung, kita mau menampilkan apa ini yang Indonesia? Padahal kegiatan itu dihadiri oleh Syahbaz Khan, beliau adalah Direktur Bureau of apa ini namanya? Organisasi dunia begitu, saya lupa. Yang menghadiri kegiatan ini, Prof. Syahbaz Khan namanya, jabatannya waktu itu saya lupa. Jadi hadir di Indonesia untuk menyaksikan malam inaugurasi peserta pelatihan ini yang berupa tampilan-tampilan dari masing-masing negara. Teman-teman Indonesia waktu itu bingung, walah kita menampilkan apa ini yang Indonesia? Ada yang usul, gimana kalau Sajojo? Oh jangan, Sajojo hanya satu wilayah Indonesia saja, tidak mewakili Indonesia yang lain. Ada lagi, lah apa ya, Poco-Poco? Poco-Poco juga hanya satu wilayah Indonesia. Ada yang dari Papua tidak terwakili dong, ada yang dari Papua, Sumatera, ada berbagai pulau di Indonesia. Terus apa kita menampilkan apa ini di acara ini, Wong, agar tampak ini kebudayaan Indonesia? Akhirnya saya memberanikan diri untuk usul, saya punya sebuah penampilan, ayo kita laksanakan bareng-bareng, kita latihan sekarang, ini insya Allah mewakili seluruh wilayah Indonesia. Oh, apa yang saya coba? Akhirnya ternyata disetujui, dan inilah penampilan waktu itu dengan latihan, hanya 2 kali latihan, langsung tampil, mungkin belum terlalu kompak, tetapi teman-teman akhirnya senang karena masing-masing daerah terwakili. Saya dapat dari mana ini? Sepertinya ya hanya sederhana, wong ini apa? Ini adalah Nusantara Dance, senam yang biasanya anak-anak pramuka melakukan ini. Waktu itu Wonogiri sedang digalakkan Nusantara Dance ini. Anak adik-adik yang mengikuti seleksi Jamnas pasti juga mengenal semua ini. Dari ini masuk rayon sudah mengenal Nusantara Dance ini. Saya dapatkan dari pramuka. Saat idenya kosong, aduh saya mau menampilkan apa? Ternyata pramuka yang menyelamatkan saya. Akhirnya saya mengusulkan ini saja. Dan teman-teman setuju. Bukan mewakili. Ada Jakarta, ada lagu luar Jawa yang lain, macam-macam. Dan tampak teman-teman juga enjoy sekali, musiknya santai. Latihannya juga mudah, gerakannya sederhana. Tapi sudah bisa menampilkan karena memang waktunya tidak banyak untuk latihan pada waktu itu. Kita full materinya padat sekali dan kemudian di akhir harus menampilkan, kita sebelumnya belum siap dan berasal dari latar belakang daerah yang berbeda-beda, maka akhirnya kita berhasil menampilkan ini di acara tersebut. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan kan hostnya juga menggunakan bahasa asing, yang menggunakan bahasa Inggris karena memang kegiatan itu full dari awal sampai akhir, bahasa komunikasi maupun bahasa di materinya bahasa Inggris. Saya kira cukup itu saja mungkin yang saya sampaikan, Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Jadi inti dari kegiatan hari ini pada sesi saya, saya juga mendadak tadi pagi-pagi baru dihubungi dan saya juga tidak tahu harus menyampaikan apa, maka yang ada di pikiran saya saat ini tentu ya apa yang sudah pernah saya lakukan itu saja. Mohon maaf sekali apabila banyak yang kurang berkenan karena seandainya mungkin jauh-jauh hari sebelumnya kan mungkin perlu mempersiapkan materi dan sebagainya, namun untuk kali ini mohon dimaafkan benar-benar kakak-kakak, saya memang tidak siap materi. Yang saya ingin hanya marilah kita dari Kuaran Nguntoro Nadi maju bareng, saling menyemangati, begitu saja. Di kegiatan kepramukaan tidak hanya berhenti sekedar kegiatan kepramukaan saja, titik, tidak, tetapi bisa itu kita kembangkan, kita manfaatkan untuk yang lain-lain yang bermula dari pramuka. Kita di pramuka itu pelatihannya luar biasa loh Kak. Pelatihan pengendalian emosi, pelatihan kepemimpinan. Oh iya, saya juga perlu menceritakan, kebetulan kemarin saya lolos di diklat calon kepala sekolah. Kalau di Nguntoro Nadi selain saya ada Pak Arif Usman. Salam hormat Pak Arif Usman, teman saya. Ini kemarin seleksinya selain seleksi administratif kan seleksi wawancara.
salah satu materi yang ditanyakan ketika seleksi wawancara itu dari pihak LP2KS juga menanyakan pengalaman kepemimpinan apa dari saudara, kok berani-beraninya begitu kan kata kasarnya, kok berani-beraninya mendaftar menjadi calon kepala sekolah begitu. Salah satu yang saya sampaikan justru ya memang pengalaman kepemimpinan di kepramukaan begitu, karena memang ya saya senangnya kepramukaan yang seringnya mengurusi dan yang paling saya tahu kepramukaan tentu selain mungkin kegiatan kepemimpinan lain yang kita laksanakan secara kedinasan di instansi kita masing-masing. Itu kegiatan di kepramukaan pun juga saya ceritakan. Ya alhamdulillah sesi wawancaranya waktu itu lolos berhasil dengan baik, tidak banyak pertanyaan yang kemana-mana begitu, jadi singkat padat jelas selesai alhamdulillah gitu. Jadi sekali lagi jangan berkecil hati, kita aktif di pramuka selalu ada manfaat yang luar biasa yang mungkin tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak aktif di pramuka. Teman-teman yang kemarin CKS juga mayoritas para pembina pramuka seperti halnya Pak Arif Usman itu juga banyak sekali. Jadi luar biasa memang penampilan ilmu yang kita peroleh dari kepramukaan. Demikian kakak-kakak materi yang saya sampaikan, saya cukup. Sekali lagi mohon maaf sekali apabila banyak sekali kata-kata saya yang kurang baik, yang kurang tepat, kurang pas, terkesan menggurui, sama sekali tidak kakak. Jadi mohon dimaafkan, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf. Saya hanya sekedar berbagi pengalaman dan semoga juga bisa berbagi motivasi saja. Apabila tidak berguna mohon diabaikan dan mohon dilupakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Ya, terima kasih untuk Kak Rahayu Widayanti yang sudah memaparkan sebuah materi yang sangat memotivasi ya, luar biasa sekali untuk prestasinya sampai tingkat nasional. Untuk kali ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Silahkan kami beri waktu 2 orang penanya ya, 2 orang penanya, 1 sesi saja. Monggo ini yang sudah tunjuk jari SDN Kerapia. Monggo SDN Kerapia, ada pertanyaan? Sebentar Bu. Oh iya, kami tunggu. Mungkin videonya bisa dinyalakan Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, videonya bisa dinyalakan? Oh, okay. Ini masukan saja dari SD Kerapia, itu mohon menindaklanjuti dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Rahayu, yaitu untuk rendahnya pelaksanaan KMD maupun KML, mohon Waran itu nanti mengadakan KMD. Karena apa itu KMD itu adalah sangat penting dan perlu untuk pembekalan melatih pramuka pada anak didik kita semua. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Berni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan untuk 1 penanya lagi, nanti baru dijawab oleh Kak Kawaran. Ya. Silakan untuk tunjuk jari di sini, monggo. Kakak-kakak. Kak Arif Usman mungkin ada pertanyaan? Mboten Bu, sampun cekap. Oh, nggih. Kalau tidak ada langsung saja Kak Wahyudi, silakan untuk dijawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku lho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Setelah saya mendengarkan dari masukan kakak-kakak yang berpangkalan di SD Negeri Krapyak, terima kasih sekali, itu masukan bagus. Insya Allah nanti akan kami sampaikan pada Kak Kuaran, dan mungkin insya Allah kalau situasinya sudah memungkinkan akan segera kita adakan musyawarah Kamabigus sekaligus Kak Pembina, karena kegiatan ini tidak lepas dari Jerbasuki Mawabio. Kalau mungkin kakak-kakak dari Kamabigus tidak ada dukungan sama sekali, mungkin tidak akan jadi. Tapi semangat kita membara, dan alhamdulillah saya sangat berharap untuk kakak Mabigus di Kecamatan Nadi semuanya akan mendukung kegiatan ini, karena ini untuk kepentingan kita bersama. KMD insya Allah nanti kita adakan di Kuaran Untoranadi, tidak harus di Parcap Kabupaten Negeri. Kalau pesertanya itu sudah memenuhi kuota atau memenuhi syarat, kita bisa mengadakan diri. Pernah di tahun berapa itu saya lupa, Kuaran Untoranadi pernah mengadakan KMD yang tempatnya itu di SMP Negeri 1 Untoranadi. Logikanya atau idealnya memang kalau KMD itu kurang lebih selama 1 minggu berturut-turut, namun bisa kita siasati seperti dulu yang pernah kita adakan di SMP Negeri 1 Untoranadi itu 1 hari dari pagi kegiatan, kemudian sore nanti pulang, besok pagi kembali lagi sore pulang, selama kurang lebih bisa kita siasati seperti itu. Yang disampaikan Kak Rahayu tadi kan memang benar. Untuk sementara ini kegiatan KMD itu masih di-handle oleh Kuarcap, karena masing-masing kuaran itu Nun Sewu masih rendahnya peminat. Jadi kalau nanti Kuaran Untoranadi kita mau mengadakan istilahnya memotor untuk KMD, alhamdulillah monggo mangke kita bicarakan bersama-sama. Ngaten nggih Kak Barni nggih dari Pangkalan SD Negeri Krapyak. Demikian Mbak Dewi, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih untuk Kak Wahyudi atas jawabannya. Mungkin untuk sesi ini kali ini kita cukupkan ya Pak ya, tidak ada pertanyaan lagi. Karena tidak ada pertanyaan lagi, maka marilah rangkaian acara peringatan HUT Pramuka yang ke-59 di Kecamatan di Kuaran ya, di Kuaran Untoranadi kita akhiri dengan membaca Pak Kardi menika Kak Kuaran bisa menyapa teman-teman kakak-kakak yang ada di sini. Mungkin Kak Kuaran akan menyampaikan satu patah dua kata. Monggo Kak Kardi. Oh, tidak. Karena sedang melakukan perjalanan, maka mari kita tutup kegiatan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas keikutsertaan semuanya, kakak semuanya, dan semoga Kuaran kita semakin maju, semakin berjaya dalam setiap kegiatannya. Terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.